Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pesta Lasar Kementerian ATR BPN tahun 2022 akan menjelaskan mengenai penerapan substansi mata pelatihan manajemen ASN dan Smart ASN mengenai best practice. Selamat menyaksikan. Jakarta Barat terdiri dari 8 kecamatan dan 56 kelurahan dengan luas wilayah 129,5 km persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 2,3 juta jiwa. Sementara perkiraan jumlah bidang tanah 383.580 bidang dengan bidang tanah terdaftar 368.556 bidang dan dengan tanah terpetakan 95,82%. Jakarta Barat merupakan salah satu wilayah di DKI Jakarta yang memiliki sejumlah sentra budaya dan wisata kota tua. Jakarta Barat juga salah satu wilayah dengan penerimaan negara bukan pajak BPHTB dan permodalan melalui pemberian hak dan hak tanggungan yang cukup tinggi. Kompleksitas potensi tersebut menuntut kemudahan dalam segala macam pelayanan publik, termasuk pelayanan di bidang pertanahan. Tuntutan revolusi industri 4.0 mendorong kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Barat menyelenggarakan pelayanan digital, di antaranya pelayanan PPAT online, pelayanan elektronik, dan smart office. Guna menunjang kenyamanan, loket pelayanan juga dilengkapi fasilitas ruang tunggu layanan yang nyaman, serta bagi pemohon yang membawa balita, disediakan ruang laktasi dan ruang bermain anak. Sementara bagi pemohon penyandang difabel juga disediakan loket khusus dengan fasilitas kursi roda. Pada tahap awal, wajah loket pelayanan telah berubah dengan transformasi digital sistem one-stop service, di mana setiap counter melayani semua jenis layanan dan terintegrasi langsung dengan fasilitas aplikasi KKP, keypad announce, dan mesin EDC. Mesin antrian yang sudah terkoneksi dengan keypad announce terdiri dari visual antrian dengan menu-menu pelayanan sesuai dengan pilihan yang akan dimohonkan. Tentunya untuk memudahkan dan menjadikan antrian lebih teratur, sistematis, dan modern. Nomor antrian 37 di loket 1. Bagi para pemohon juga telah disediakan kioska, yakni mesin informasi berkas yang telah terkoneksi secara real-time dengan sistem KKP. Mesin ini berguna untuk pemohon dalam rangka mengetahui tahapan berkasnya dengan berbagai macam fitur menu yang mudah diakses. Kegiatan transformasi era digital di kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Barat diwujudkan melalui digitalisasi warkah, buku tanah, surat ukur, dan gambar ukur dengan manajemen warkah elektronik atau e-warkah. Penyiapan sumber daya manusia dan sarana menuju era digitalisasi ini dilakukan dengan membangun budaya digital dengan optimalisasi aplikasi yang sudah ada. Para petugas ukur dibekali dengan alat-alat canggih dan modern saat melaksanakan tugasnya di lapangan. Penggunaan alat-alat berteknologi tinggi dengan basis GPS memungkinkan petugas ukur mendapatkan akurasi yang valid saat melakukan pengukuran bidang tanah. Sementara untuk mengcover penyimpanan buku tanah dan warkah melalui pengadaan tahun anggaran 2019 telah menggunakan lemari elektronik vertikal setinggi kurang lebih 15 meter dengan kapasitas lebih kurang 50 tray. Dan semua warkah yang tersimpan seluruhnya sudah masuk dalam sistem warkah digital. Lemari elektronik vertikal ini merupakan yang pertama di Indonesia di lingkungan instansi Badan Pertanahan Nasional sebagai pelengkap lemari penyimpanan elektronik yang sudah ada. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat kini secara penuh dapat melakukan layanan online hak tanggungan elektronik, pengecekan sertifikat, ROYA, SKPT, dan informasi zona nilai tanah dengan valid dan aman.
Dalam rangka menguji kualitas pelayanan, maka diperlukan survei indeks kepuasan masyarakat berbasis web yang disediakan bagi pemohon untuk mengungkapkan pendapatnya, menilai kerja secara keseluruhan, sebagai masukan untuk mengevaluasi kerja ke depan yang lebih baik lagi. Dengan adanya PPAT online dan Smart Office yang sekarang telah diberlakukan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, sangat membantu kami selaku PPAT memberikan pelayanan kepada masyarakat, di mana pekerjaan sekarang menjadi lebih cepat dan efisien. Pelayanan untuk sekarang ini lebih bagus ya, karyawannya lebih ramah, prosedurnya jadi lebih cepat. Udah itu. Selain itu, Command Center juga menyelenggarakan aplikasi monitoring pekerjaan yang terkoneksi langsung kepada seluruh pelaksana dari staf, kasubsi, kasih, sampai dengan kepala kantor, pengelolaan pengaduan, dan komunikasi melalui media sosial, serta sebagai pusat data dan informasi. Hal ini bertujuan agar seluruh pelaksana mengetahui beban kerja secara real time, berapa yang berpotensi jadi tunggakan, dan berapa yang sudah menjadi tunggakan. Tentunya hal ini untuk tujuan akhir melaksanakan pelayanan cepat tanpa tunggakan, mendapat dukungan penuh untuk menjadi kantor pertanahan yang maju dan modern. Dari sisi manpower, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat sudah sangat mumpuni dan berkompeten, sehingga setiap infrastruktur yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan tersebut dapat dioperasikan dengan maksimal demi memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Secara keseluruhan, para pegawai di Kantor Pertanahan Jakarta Barat telah melaksanakan tugas mereka sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN, serta sudah dapat beradaptasi dengan baik dengan adanya transformasi digital yang ditetapkan pada Kantor Pertanahan tersebut. Terwujudnya pelayanan yang baik pada Kantor Pertanahan Jakarta Barat ini tentunya tidak lepas dari beberapa aspek yang mendukung. Yang pertama, adanya kesadaran akan rasa tanggung jawab dari masing-masing individu atas tugas yang diemban, serta moral dan etika yang baik dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Lalu yang kedua, adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten sehingga dapat beradaptasi dengan cepat terhadap transformasi digital yang ditetapkan di kantor tersebut. Lalu yang ketiga, dari segi kuantitas, adanya jumlah SDM yang sangat mencukupi untuk mendukung terciptanya pelayanan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan dari video tersebut dan berdasarkan hasil analisis Fishbone didapatkan dari segi mother nature, yaitu lingkungan. Yang pertama, karena adanya tuntutan teknologi informasi yang sangat pesat ke arah serba digital, yaitu di revolusi industri 4.0, mana kita dituntut untuk menjadi smart ASN yang menerapkan transformasi digital dalam hal melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Di mana transformasi digital tersebut kita tentunya harus memegang teguh 4 pilar literasi digital, yaitu yang pertama ada digital skill, yaitu kecakapan dalam menggunakan media digital. Yang kedua ada digital culture, yaitu budaya dalam menggunakan media digital. Yang ketiga ada digital etik, yaitu etika dalam menggunakan media digital. Yang keempat ada digital safety, yaitu keamanan dalam menggunakan media digital. Yang kedua, karena berubahnya perilaku masyarakat yang tadinya konvensional jadi ke arah digital, serta budaya masyarakat yang cepat menerima informasi melalui perkembangan teknologi informasi. Yang ketiga yaitu karena gaya hidup masyarakat yang pada zaman ini masyarakat tidak bisa lepas dari penggunaan media digital atau perangkat lunak elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai video best practice yang akan dianalisis dengan Fishbone tentang pelayanan pada kantor Kota Administrasi Jakarta Barat bagian metode. Yang pertama yaitu pelayanan yang sudah menerapkan transformasi digital sehingga dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien serta memudahkan dalam
pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, menerapkan digital one-stop service dan sudah terintegrasi dengan layanan yang lainnya. Dengan begitu, pada pelayanan yang ada di kantor Kota Administrasi Jakarta Barat sudah sangat menerapkan Smart ASN. Terima kasih. Analisis Fishbone Best Practice pada pelayanan kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat dilihat dari segi mesin dan atau teknologi ada 3 poin di mana pelayanan pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sudah sangat memuaskan. Yang pertama, jaringan internet yang sudah sangat kuat dan stabil. Yang kedua, sistem yang sudah sangat canggih dan modern serta peralatan-peralatan yang dimiliki yaitu berteknologi tinggi. Hal ini dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga masyarakat pun puas pada pelayanan kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat. Dari segi material, yang pertama, meningkatnya jumlah permohonan pertanahan yang semakin hari semakin meningkat di kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat. Dengan mengantisipasi melonjaknya permohonan dan tunggakan terkait banyaknya pemohon, maka dari itu kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat membuat aplikasi Comment Center untuk mengetahui beban kerja pegawai dan dapat memantau posisi berkas dan kendala atau permasalahan berkas tersebut agar tidak terjadinya tunggakan berkas pemohon yang berlarut-larut. Yang kedua, fasilitas pelayanan yang nyaman dan perangkat memadai. Dilakukannya inovasi-inovasi dari segi pelayanan agar memudahkan pemohon untuk melaksanakan pendaftaran tanah atau mengetahui terkait informasi pertanahan di kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 2 pejabat Badan Pertanahan Nasional di Kalimantan Barat sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi. 2 pejabat BPN tersebut diduga menerima gratifikasi sebesar 22,33 miliar rupiah dari kepengurusan surat tanah hak guna bangunan atau HGU seluas 2 juta meter persegi. Kedua pejabat BPN yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Gusmin Tuarita, Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat tahun 2012-2016, dan Siswidodo, Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Kalimantan Barat. Kedua pejabat ini mendapatkan imbalan sebesar 22,23 miliar rupiah dari para pemohon hak atas tanah HGU tersebut. Uang tersebut diminta secara bertahap, baik secara tunai dan dikirim melalui beberapa rekening anak dan istri Gusmin Tuarita. Atas dugaan tersebut, 2 tersangka disangkakan melanggar pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Junto Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh oknum BPN tersebut, jika kita menarik analisis lebih jauh dari sisi manpower atau sumber daya manusia yang dimiliki, terdapat beberapa poin yang sangat memungkinkan untuk terjadinya kasus tersebut. Yang pertama, yaitu karakter atau sifat dari pribadi itu sendiri yang selalu merasa kurang atau tidak pernah merasa cukup, sehingga selalu menginginkan pendapatan yang lebih. Lalu yang kedua, yaitunya gaya hidup yang tinggi dan berlebihan yang membuat pribadi itu sendiri selalu berusaha untuk meraup penghasilan yang lebih demi memenuhi kebutuhannya yang tinggi tersebut. Lalu yang ketiga, minimnya etika, moral, dan rasa tanggung jawab. Sebagai pelayan masyarakat, kita harusnya dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, bukannya malah melakukan hal-hal yang dapat membuat hilangnya kepercayaan dari para masyarakat. Lalu yang terakhir, posisi jabatan yang strategis yang membuat adanya peluang bagi para oknum untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku ASN.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan video tersebut dan berdasarkan hasil analisis Fishbone didapatkan dari segi mother nature, yaitu lingkungan. Yang pertama, karena manajemen yang saling berkolaborasi, saling menutupi celah kekurangan atau korupsi dalam organisasi, di mana hal tersebut tidak mencerminkan manajemen ASN, di mana kita sebagai ASN harusnya saling berkolaborasi, bekerja sama, memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di mana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, beretika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua yaitu organisasi yang tidak menerapkan zona integritas dalam lingkungan kerja, di mana zona integritas atau ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinannya atau jajarannya telah berkomitmen mewujudkan wilayah bebas korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani melalui reformasi birokrasi. Khususnya hal tersebut untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Faktor yang ketiga yaitu lingkungan yang tertutup dan memanfaatkan jaringan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai video bad practice yang akan dianalisis dengan Fishbone tentang terjadinya kasus gratifikasi pejabat BPN mengenai pendaftaran tanah HGU. Nah, pada bagian metode pelayanan yang masih manual, sistem pengawasan yang rendah sehingga menyebabkan banyak celah untuk masuknya terjadinya praktik gratifikasi. Yang kedua yaitu kebiasaan memberikan tanda terima kasih atas jasa yang diberikan. Kita dapat melihat bahwa dengan adanya hal tersebut maka praktik gratifikasi akan sangat mudah terjadi. Terima kasih. Analisis Fishbone dilihat dari segi mesin bahwasanya telah terjadinya gratifikasi oleh oknum pegawai BPN merupakan salah satu contoh buruknya manajemen ASN yang berfokus pada pengawasan yang rendah dan kurang maksimal, sehingga terjadi celah bagi pegawai yang memiliki niat jahat untuk melanggar hukum. Sistem pengawasan yang ini tidak mencerminkan smart ASN, yang mana seharusnya bisa menggunakan teknologi untuk mencegah terjadinya hal tersebut dan melakukan pelayanan secara transparan sehingga dapat mencegah daripada praktik gratifikasi tersebut. Dari segi material, terjadinya kasus gratifikasi pejabat BPN mengenai pendaftaran tanah HGU, nilai uang yang diberikan kepada pegawai untuk mempercepat proses pelayanan dan merupakan salah satu bentuk timbal balik untuk saling menguntungkan kepada kedua belah pihak dan dapat merugikan negara. Karena tidak adanya nilai berakhlak yang ditanamkan pada pegawai tersebut dalam menjalankan tugas, maka terpengaruh untuk melaksanakan gratifikasi.